I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Nurlaili dari 11 Perhotelan 4. Pancasila Unit 4 Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan. Gotong royong merupakan identitas dan budi suatu bangsa Indonesia. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gotong royong mempunyai arti bekerja sama atau tolong bantu. Bantu-membantu berasal dari bahasa Jawa yaitu gotong royong. Gotong artinya pikul atau angkat dan royong artinya bersama. Jenis gotong royong ada dua jenis, yaitu gotong royong tolong bantu, kegiatan gotong royong tolong pertolongan bersifat individual. 2. Gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Pembagian gotong royong. Kewenjaningrat membagi gotong royong terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis. 1. Tolong bantu dalam aktivitas pertanian. 2. Tolong bantu dalam aktivitas sekitar rumah tangga. 3. Tolong bantu dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara. 4. Tolong bantu dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Makna gotong royong. Gotong royong dapat merekatkan dan memperkuat solidaritas sosial. Gotong royong dapat melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong membantu, dan menghargai perbedaan. Gotong royong dapat meringankan beban orang lain. Gotong royong dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Gotong royong dapat mengurangi kesalahan pahaman. Gotong royong tidak sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi dapat berupa kerja bersama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas suatu persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lainnya. Makna historis gotong royong. Roh gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai cara, mulai dari diplomasi, membuat suatu organisasi baik berantar etnis, kepemudaan, maupun berjuang turun langsung ke medan perang. Contoh praktek gotong royong. Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sejak lama, budaya gotong royong telah mengakar di bumi Indonesia. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-menurun. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam dan juga istilah yang berbeda. Contohnya, di daerah suku Jawa dikenal dengan sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta bantuan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan banyak orang. Di daerah Toraja dikenal dengan arisan tenaga. Tradisi arisan tenaga yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan tradisi sambatan. Tradisi Mario Lapari di Madailing. Tradisi nganggung di Kabupaten Bangka di daerah suku Sunda dikenal dengan Bias Parelek.
Lihatlah dan buka. 何お前はもう死んでいる。Diam-diam, Mbak. Mantap. Bab 2 UUD Unit 4 Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi. Tujuan pembelajaran, kalian dapat mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran terhadap norma dan aturan secara objektif dengan memahami berbagai macam bahaya dan dampak pelanggaran norma yang ada di masyarakat, seperti korupsi, narkoba, kekerasan, tawuran, ketidakadilan hukum, dan seks bebas. Norma adalah kesepakatan dari berbagai pihak, karena ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengembalian kesepakatan tersebut. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia, ataupun kelak setelah dia meninggal dunia. Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat tersebut, apakah sanksinya berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran. Contoh yang lebih tegas, ketika ada seorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Misalnya, seorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dampak pelanggaran norma terhadap masyarakat, dikucilkan masyarakat. Seseorang yang melanggar suatu norma akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sanksi atau hukuman tersebut dapat berupa dikucilkan dari masyarakat tertentu. Bentuk dari pengucilan masyarakat adalah dipenjara atau sanksi sosial. Dicela oleh masyarakat. Seseorang yang melanggar norma biasanya mendapatkan siksaan batin berupa celaan oleh masyarakat sekitar. Celaan dari masyarakat dimaksudkan agar orang yang melanggar norma dapat sadar bahwa perbuatannya adalah salah, hukuman atau denda. Bagi seseorang yang melanggar norma hukum yang berkaitan dengan negara, maka akan mendapatkan hukuman fisik seperti penjara. Selain hukuman fisik, pelaku pelanggaran norma dapat dikenai sanksi berupa denda dengan jumlah tertentu. Suatu hari, Wahyu dan Diki pulang ke rumah. Mereka ingin mengambil tugas ke rumah Diki yang ketinggalan. Bagaimana ini pasti ketinggalan di rumah. Kenapa, Dik? Buku ketinggalan di rumah, bagaimana ini kita sebentar lagi masuk. Ya sudah, kita ke rumahku sekarang untuk mengambil tugas, tapi kita izin dulu ke guru piket. Baiklah. Yuk. Diki dan Wahyu bergegas menemui guru piket, yaitu Bu Ani. Permisi, Bu. Kami mau minta izin pulang ke rumah untuk mengambil tugas yang ketinggalan. Boleh, tapi jangan lama ya. Kalau begitu kami pamit sekarang, Bu. Kalau terlambat, kalian tidak boleh mengikuti jam pelajaran pertama. Baik, Bu. Diki dan Wahyu menuju tempat parkir dan langsung melaju mengendarai sebuah motor. Saking terburu-burunya mereka lupa memakai helm. Kebetulan pada saat itu 2 orang polisi sedang mengatur lalu lintas di sekitar lampu merah dan mendapati Diki dan Astri yang mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Maaf, Bu, ada apa ya? Selamat siang, Dek. Kami dari Polandos Garut. Bisa ditunjukkan SIM-nya? Apa kamu berani mengendarai motor tanpa memegang SIM, ditambah lagi tanpa memakai helm? Kami lupa memakai helm. Kami terburu-buru ingin mengambil tugas sekolah di rumah yang tertinggal. Dari kesalahan yang kamu buat, yaitu tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM,
maka adik-adik kalian melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 77 ayat 1 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dengan hukum pidana kurang paling lama 4 bulan atau Adi harus membayar denda paling banyak 1 juta rupiah. Maaf Bu, saya tidak akan melanggar kesalahan saya lagi. Saya menyadari memang saya melanggar. Baguslah kalau adik sudah sadar dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Seharusnya adik diantar oleh orang tua adik atau naik angkutan umum karena tidak memiliki SIM. Baik Bu, saya akan mengikuti saran Ibu. Karena adik-adik sudah melanggar, motor adik-adik kami sita sampai ada orang tua yang datang untuk mengambil motor adik-adik. Baik Bu, kami akan melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Itu isi dan tanda tangi surat berwarna biru ini. Lalu adik telepon orang tua adik untuk membayar denda di bank yang tercantum dalam surat tersebut. Baik Bu, kalau begitu kami permisi dulu untuk mengurus semua yang perlu diurus. Ya, terima kasih atas partisipasinya motor adik-adik kami sita. Sampai jumpa di lain waktu. Woi! Ya buku mah. Dialog na po.